Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Amalia Yusuf dari PTK 04. Di sini saya akan membahas tentang bahasa assembly dan bahasa programan C. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa assembly. Bahasa assembly adalah sebuah program yang terdiri dari instruksi-instruksi yang menggantikan kode-kode biner dari bahasa mesin dengan mnemonik yang mudah diingat. Misalnya sebuah instruksi penambahan dalam bahasa mesin dengan kode 10110011 yang dalam bahasa assembly dapat dibuat dalam instruksi mnemonik ADD sehingga mudah diingat dibandingkan dengan angka 0 dan angka 1. Dalam setiap instruksi membutuhkan suatu operan baik berupa data langsung maupun suatu lokasi memori yang menyimpan data yang bersangkutan. Bahasa assembly ini sering juga disebut kode sumber atau kode simbolik yang tidak dapat dijalankan oleh prosesor, sedangkan assembly adalah suatu program yang dapat menerjemahkan program bahasa assembly ke program bahasa mesin. Bahasa mesin adalah kumpulan kode biner yang merupakan instruksi yang bisa dijalankan oleh komputer. Program bahasa mesin sering disebut sebagai kode objek. Sekarang kita membahas tentang instruksi aritmatik. Instruksi aritmatik selalu melibatkan akumulator dan ada juga beberapa instruksi yang melibatkan registrasi lainnya. Jika instruksi logika ini dipakai untuk melakukan operasi logika, yaitu operasi AND, instruksi ANL, operasi OR, instruksi ORL, operasi eksklusif OR, instruksi XRL, operasi clear, instruksi CLR, instruksi komplement, instruksi CPLR, operasi penggeseran kanan atau kiri, instruksi RR, RRC, RL dan RLC, serta operasi penukaran data, instruksi SAWP. Data yang dipakai dalam operasi ini biasanya berupa data yang berada dalam akumulator atau data yang berada dalam memori data. Mode-mode pengalamatan. Dalam pengalamatan langsung, nilai yang akan disimpan dalam suatu memori diperoleh secara langsung dengan mengambil dari lokasi memori lainnya. Contohnya, MOV A30H, isi akumulator dengan bilangan 30 heksadesimal. Mode pengalamatan tak langsung. Dalam pengalamatan tak langsung, instruksi menentukan suatu register yang digunakan untuk menyimpan alamat operan. Contoh, ADD AR, tambahkan isi RAM yang lokasinya ditunjukkan oleh register R1 ke akumulator. R1 kurangi atau isi RAM yang alamatnya ditunjukkan oleh register R1. Mode pengalamatan segera. Cara ini menggunakan konstanta. Contoh, MOV A20H, isi akumulator dengan bilangan 20 heksadesimal. Data konstanta merupakan data yang menyatu dengan instruksi. Contoh instruksi di atas mempunyai arti bahwa data konstantanya yaitu 20H. Sebagai data konstanta harus diawali dengan dan tanda H untuk menyatakan format bilangan heksadesimal disalin ke akumulator A. Mode pengalamatan data. Pengalamatan data terjadi pada sebuah perintah ketika nilai operasi berupa alamat data yang akan diisi atau akan dipindahkan. Contoh, MOV P1A, isi P1 dari nilai akumulator. Mode pengalamatan bit. Pengalamatan bit adalah menunjukkan menggunakan simbol titik yang menunjukkan alamat lokasi bit, baik dalam RAM internal atau perangkat keras. Contoh, step P1, set bit port 1,7 high, tinggi port 1,7 beri nilai logika 1. Sejarah singkat. Sejarah singkat tentang bahasa pemrograman C diciptakan dan dikembangkan oleh Brian Kernighan dan Dennis Ritchie di Bell Research Lab. Bahasa programan C secara khusus diciptakan dengan tujuan agar para programmer, orang yang membuat program komputer, dapat mengakses seluruh internal register pada awal tahun 1960-an. Sistem operasi komputer mulai menjadi jauh
lebih kompleks baris sebelumnya karena adanya pengenalan multi-terminal dan kemampuan multiprosesor. Pada saat itu, sistem operasi diciptakan dengan menggunakan bahasa assembly, yaitu bahasa programan tingkat rendah, di mana banyak pengembang yang menyadari bahwa suatu sistem operasi dapat dikembangkan lebih lagi, tidak cukup hanya dengan menggunakan bahasa assembly. Inilah asal mula bahasa C yang diimplementasikan pada digital equipment. Pada perkembangan selanjutnya, bahasa programan C digunakan untuk mengimplementasikan sistem operasi Unix. Sebuah berkas program C terdiri dari beberapa unsur, yaitu dokumentasi program, pengarah pemrograman, bagian deklarasi global, sebuah fungsi main, dan fungsi-fungsi buatan program. Masing-masing fungsi ini terdiri dari badan fungsi yang memuat deklarasi lokal dan kode program yang dapat dieksekusi. Format penulisan bahasa C. Bagian komputer untuk memberi keterangan pada program agar mudah dibaca ini akan diabaikan oleh kompiler. Contohnya CO untuk komentar bentuk paragraf, pagar garing 2 untuk komentar bentuk berbaris sebelum enter. Bagian prosesor. Prosesor include biasanya digunakan untuk menyatakan file header atau file library. File include berguna untuk memberitahu kompiler agar membaca file yang include-kan lebih dahulu agar mengenai divisi-divisi yang digunakan dalam program agar tidak dianggap error. Bagian deklarasi variabel global. Variabel global dideklarasikan di luar semua fungsi termasuk fungsi utama dan letaknya harus di atas dapat diakses oleh semua penyertaan dalam program. Cara penulisan, tipe data, nama variabel, titik koma, unsigned har suhu, titik koma. Bagian nomor 4, bagian prototipe fungsi berguna untuk mendeklarasikan fungsi yang ditulis di bawah fungsi main. Cara penulisan, tipe data, nama fungsinya huruf besar, tipe data, koma, titik, dan koma balas kurung. Bagian fungsi utama atau main. Bagian ini merupakan bagian fungsi pertama yang akan dieksekusi dengan urutan dari atas ke bawah dan akan loncat-loncat ke fungsi lainnya bergantung instruksi yang ada di dalamnya. Para penulisan tanpa nilai balik output dan tanpa parameter input. Nama fungsi dalam kurung titik 2 dengan nilai balik output dan tanpa parameter. Variabel penampung. Nama fungsi dengan nilai balik dan nilai parameter. Definisi konstanta. Untuk mendefinisikan konstanta atau makro, cara penulisannya seperti ini. Pagar define identity konstanta. Contoh define suhu 100. If dan endif digunakan untuk mengetes ekspresi yang valid untuk kode program di bawahnya hingga endif. Cara penulisan, if ekspresi kode program, endif. Contoh define membagi if ya sama dengan 15 endif. Else dan endif. If, else, dan endif digunakan untuk mengetes ekspresi yang valid untuk mengolah kode program di bawahnya, atau jika tidak valid maka kode program di bawah else hingga endif. Cara penulisannya seperti ini. Mungkin bisa dilihat if express kode program, else endif. Contohnya define membagi 15, if membagi lebih besar dari 0, y sama dengan x membagi, else y sama dengan 0, endif. Tipe data dapat dilihat dari tipe data, yaitu tipe data char, keterangannya 1 byte kurang min 128 sampai dengan 127. Insigned char 1 byte 0 sampai dengan 255. Integer 2 byte min 32.768 sampai dengan 32.767. Integer 2 bit 0 sampai dengan
65.535 long 4 byte minus min 2 sampai dengan seterusnya. Set long 4 byte dapat dilihat dengan oleh gambar bilangan desimal array kumpulan data-data yang sama tipenya. Perbedaan rate di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan read, written rate dan reading. Written perintah read digunakan untuk menuliskan output dengan posisi kursor menunjukkan aktif terletak pada akhir output yang ditampilkan pada baris yang sama. Read tidak menambahkan CR setelah menampilkan data semua argumen. Read menampilkan hasil tanpa ganti harus dan tampil berikutnya akan disambung dengan baris yang sama. Sintaksnya bisa dilihat read yang akan dituliskan, read variabel, read tulisan variabel. Contoh program listening program 111 program noting hello world begin read not a hello world end. Di sini saya akan readline. Perintah readline digunakan untuk menuliskan output dengan posisi kursor penunjuk aktif terletak pada awal baris berikutnya. Readline menambahkan CR setelah menampilkan data semua argumen. Readline ini digunakan untuk menampilkan tampilan berbaris akan ganti baris untuk menampilkan berikutnya. Sintaksnya read dan readline dapat menerima argumen bertipe dasar. Jumlah argumen bisa lebih dari satu. Suatu ekspresi tanpa argumen bisa dilihat gambar argumen bertipe real, argumen bertipe integer, bertipe boolean, bertipe char. Bisa dilihat gambar ini lebih dari satu ekspresi tanpa argumen readline. Argumen perintah readline boleh berupa ekspresi. Contoh perintah penyajian readline luas sama dengan luas PSP bisa dikerjakan dengan perintah readline luas panjang PSP lebar PSP. Read perintah read digunakan untuk menerima input dengan posisi kursor menunjukkan aktif setelah diberi input pada berbasis berikutnya. Read tidak membaca. Enfine Masker menyatakan ini akan membuang kelebihan data. Kelebihan data akan diberikan pada read atau read berikutnya. Read tidak diganti baris masuk dalam baris yang sama. Sintaks read variabel contoh program listening program 1,3 program network var integer read not a hello read return end. Read perintah read tidak terlalu jauh berbeda dengan perintah read. Read membaca end of line marker. Pernyataan ini menyebabkan kelebihan data akan dibuang, tidak diberikan ke read atau readline berikutnya. Readline juga digunakan untuk memasukkan data berbaris, artinya setelah tombol enter ditekan maka akan ganti baris. Sintaksnya contoh listen program 14 program ini integer begin read return return end. Read and readline tidak dapat dipakai untuk memasukkan semua jenis data. Data bilangan string maupun karakter dapat ditangani oleh kedua pernyataan ini. Perintah read atau readline dapat digunakan untuk membaca data lebih dari satu sekaligus dengan berbagai format. Bentuk umumnya penulisannya read variabel input, variabel output. Ada banyak contoh yang dapat kita pelajari. Beberapa contoh yang kita pelajari dan coba. Mungkin sampai situ penjelasan saya bisa bawakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum piku stop. Mana? Belum piku stop. Belum piku stop. Tidak. Belum piku stop. Tidak lihat dulu. Belum piku stop. Belum piku stop.